Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa dengan video baru saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, ini video baru saya. Tidak benar-benar baru karena banyak video-video saya sebelumnya, tapi jarang yang nonton juga. Kita dengan topik yang baru, teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas, ya, dan juga di background-nya sudah nuansa-nuansa matematika sekali. Kita mulai dengan pembahasan terkait matematika. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Widantoro Febriansa. Untuk beberapa video ke depan kita akan mulai membahas terkait dengan soal dan pembahasan matematika. Ya, kita hari ini akan membahas satu soal terlebih dahulu. Topiknya terkait dengan eksponen dan logaritma. Tapi kita untuk video kali ini kita fokus ke soal eksponensialnya terlebih dahulu. Oh ya, teman-teman bisa menemukan saya di Instagram dengan nama @febriansa_widi, dan tentu saja di channel YouTube saya Widantoro Feb di video yang teman-teman tonton ini. Ya, kita mulai langsung dengan pembahasan soalnya. Ya, soalnya bukan yang di total di layar ini ya, soalnya beda. Nah, ini soalnya. Jika X sama dengan 3 pangkat 2012 plus 2 pangkat 2011, tentukan 2 digit terakhir dari X kuadrat. Nah, sebelum kita mulai dengan pembahasan soalnya, teman-teman bisa mempause dulu video ini untuk mulai mengerjakannya terlebih dahulu. Kemudian nanti apabila sudah ditemukan solusinya, teman-teman bisa kembali menonton untuk bersama-sama membandingkan solusinya yang akan kita bahas setelah ini. Ya, silakan. Ya, sudah ketemu solusinya. Ya, kita akan mulai membahas terkait soal yang ada di layar. Baik. Ya, kita mulai dengan pembahasannya. Ya, kita mulai pembahasannya. Bagaimana teman-teman? Soalnya mudah? Mudah pasti ya. Oke, kita perhatikan di layar. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita akan temukan penyelesaiannya bersama-sama. Kita mulai dengan menghitung yang 2 digit terakhir untuk yang 3 pangkat 2012. Oke, sebelum kita menghitung ke digit terakhir dari X kuadrat, kita lebih baik menghitung 2 digit terakhir dari X terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menghitung 2 digit terakhir dari 3 pangkat 2012. Oke, sebelumnya kita perlu ingat bahwa terdapat beberapa pola bilangan. Kita ingat bahwa 3 pangkat 1 sama dengan 3, maaf. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita ingat lagi bahwa 3 pangkat 3 sama dengan 27, maaf. Berikutnya 3 pangkat 4 itu sama dengan berapa? 81. Kemudian 3 pangkat 5 sama dengan 243. Oke. Kita lihat teman-teman. Kita lihat digit terakhir untuk masing-masing bilangan berikut. Untuk 3 pangkat 1 memiliki digit terakhir 3, 3 pangkat 2 digit terakhirnya 9, 3 pangkat 3 digit terakhirnya 7, 3 pangkat 4 digit terakhirnya 1, 3 pangkat 5 digit terakhirnya adalah 3. Lihat bahwa
polanya 3, 9, 7, 1. Oke, ini akan terus berulang dan begitu seterusnya. Apabila kita pangkatkan lagi 3 pangkat 6 pasti akan memiliki digit terakhir 9. Begitu pun seterusnya. Dan kita lihat apa akibatnya. Oke. Ingat bahwa bilangan, kita temukan fakta bahwa bilangan dengan digit terakhir 1 ya, apabila kita pangkatkan. Oke, apabila kita pangkatkan, tentu saja pangkatnya dengan pangkat bulat ya. Kalau pangkatnya nasional seperti pecahan dapat dimungkinkan ketemunya lain. Apabila dipangkatkan akan menghasilkan bilangan dengan digit 1 ya. Teman-teman bisa ambil beberapa contoh. Misalkan 11 pangkat 2, 21 pangkat 2, 1001 pangkat 2, 1001 pangkat 9 mungkin pasti akan memiliki digit terakhir 1. Jadi itu berlaku secara umum ya, tentu saja ada bukti secara formalnya. Oke. Kita bisa tuliskan bahwa 3 pangkat 2012 ya, sesuai dengan permasalahannya, 3 pangkat 2012 itu akan sama dengan 3 pangkat 4 kali 503. Nah, karena kita akan memunculkan bilangan dengan digit terakhir 1 di sini. Ya. Berikutnya. Oke. Sebentar. Ya. Ini akan sama dengan, tentu saja akan sama dengan 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 503. Ya. Nah, di sini sudah muncul 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4. Apabila kita pangkatkan, kita akan menemukan bahwa ini akan menjadi 81 pangkatnya 503. Nah, apakah sudah selesai sampai situ? Tentu saja belum. Oke. Nah, kita kemudian temukan fakta lagi, silakan. Nah, kita simak bersama-sama. 81 apabila kita pangkatkan secara berulang, 81 pangkat 2, 81 pangkat 3, 81 pangkat 4 dan seterusnya. Lihat polanya. Kita akan lihat sama-sama polanya. 81 pangkat 1 sama dengan 81. Kita akan lihat 2 digit terakhirnya. Kemudian 81 pangkat 2 itu adalah suatu bilangan ditambah dengan 2 digit terakhirnya adalah 61. Seterusnya 81 pangkat 3 akan sama dengan suatu bilangan dengan 2 digit terakhirnya adalah 41. Kemudian 81 pangkat 4 suatu bilangan dengan 2 digit terakhirnya adalah 21. Lanjut ke 81 pangkat 5. Tentu saja akan jadi suatu bilangan dengan digit terakhirnya adalah 61. Benar? Lanjut dengan 81 pangkat 6. Ini adalah suatu bilangan dengan 2 digit terakhirnya adalah 41. Oke. Tentu saja bilangan-bilangan ini lebih dari 3 digit atau sama atau lebih dari 3 digit ya. Kita lihat polanya. Nah, apabila dipangkatkan 1, 2 digit terakhirnya 81. Dipangkatkan 2 digit terakhirnya 61. Setelah pangkat 5, dia berulang ke
2 digit terakhir 61. Nah, tapi tidak berulang ke 81. Nah, setelah kita lihat fakta tersebut, setelah kita lihat fakta berikut. Nah, kita lanjutkan dengan pengerjaan di sini. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Kita coba pangkatkan dengan pecah 503 ini menjadi 81 pangkat 2 kalikan dengan 251 tambah 1. Ya. Tentu saja ini akan sama dengan 81 pangkat 2 pangkatnya 251 kali 81. Ya, apa yang kita lihat dari pola tadi? 81 pangkat 2 dia akan menjadi suatu bilangan dengan 3 digit atau lebih, dengan 2 digit terakhirnya adalah 61. Oke. Pangkatnya 251 kali dengan 81. Di sini A-nya itu adalah bilangan asli. Oke. Nah, lanjut ke berikutnya. Sampai sini kita akan kembali mencari 2 digit terakhir apabila 100A plus 61 dipangkatkan 251. Berapa 2 digit terakhirnya? Oke, kita lihat polanya sekali lagi. Untuk 61 pangkat 1 dia akan memiliki 2 digit terakhirnya adalah 61. Tentu saja apabila 61 kita pangkatkan 2, dia akan memiliki digit terakhir 2 digit terakhirnya adalah 21. Kembali kita pangkatkan 61 pangkat 3, dia akan memiliki 2 digit terakhir 81. Kita kembali pangkatkan 81 pangkat 4, dia akan memiliki 2 digit terakhirnya 41. Lanjut ke 8 pangkat 5, dia akan memiliki 2 digit terakhir sama dengan 01. Oke. Mohon maaf, ini 81. Oke. Bagaimana kalau kita pangkatkan sekali lagi? Oke, apabila kita pangkatkan sekali lagi, mohon maaf, kita pangkatkan sekali lagi 81 pangkat 6. Nah, tentu saja dia akan menjadi suatu bilangan dengan 2 digit terakhirnya adalah 61. Nah, pola ini akan terus berulang setelah pangkat 5 ya. Akan berulang seterusnya. Dan kita lihat fakta lagi bahwa bilangan dengan 2 digit terakhirnya adalah 01. Nah, apabila dipangkatkan dengan suatu bilangan dengan pangkat yang bulat tentunya, dia akan menghasilkan bilangan dengan 2 digit terakhirnya 01 juga. Oke. Kita terima saja pernyataan tersebut, buktinya nanti kita bisa bahas di video lainnya. Oke. Karena kita sudah menemukan fakta tersebut, kita bisa kita bisa lakukan untuk kita munculkan bentuk pangkat 5-nya. Oke, perhatikan kita pangkatkan 5 kalikan 50, maka akan 250 ditambah dengan 1. Ya. Tentu saja kita kalikan dengan 81. Oke. Apa artinya? Ini sama saja dengan 100A tambah 61 pangkat 5 pangkat dengan 50
kali kan dengan 100A 61 kali 81. Ya. Nah, karena kita tadi sudah memangkatkan berdasarkan sifat yang sudah kita temukan tadi, 100A pangkat plus 61 pangkat 5 itu akan menghasilkan suatu bilangan. Kita anggap 100B ditambah dengan 01. Pangkatnya adalah 50. Kalikan dengan 100A plus 61 kalikan dengan 81. Nah, dari sifat yang sudah kita terima tadi, sudah kita temukan bersama-sama. Suatu bilangan dan digit terakhir 01 apabila dipangkatkan seberapapun besarnya asalkan pangkat tersebut bulat, dia akan menghasilkan suatu bilangan. Kita anggap 1C tambah dengan 01. Dua digit terakhirnya tetap 01. Ya, nah, kemudian kita kalikan dengan dua bilangan terakhir ini, 100A plus 61 kali 81. Ini akan menghasilkan suatu bilangan. Kita anggap 100D ditambah 61 kali 81 memiliki dua digit terakhirnya adalah 41. Ya. Nah, sekarang kita bisa kalikan 100C plus 01 kalikan 100D plus 41. Apabila kita kalikan akan menghasilkan 100E, kita anggap 100E ditambah dengan 41 tentunya, di mana yang sudah kita ketahui tadi B, C, D, dan E ini dia adalah bilangan asli. Ya. Nah, kita sudah sampai menemukan dua digit terakhir dari 3 pangkat 2012. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa 3 pangkat 2012 memiliki dua digit terakhir, yaitu berapa? 41. Ya. Ya, ini baru 3 pangkat 2012. Ya. Jangan menyerah sampai di sini. Kita masih punya satu tugas, yaitu untuk menunjukkan dua tugas ding, bukan satu tugas. Satu tugas lagi untuk menunjukkan bahwa menunjukkan berapa sih dua pangkat terakhir dari dua digit terakhir dari 2 pangkat 2011. Oke. Ya, kita akan mulai melanjutkannya. Ya, kita lanjutkan. Untuk menentukan dua digit terakhir dari 2 pangkat 2011. Ya, kembali kita menggunakan strategi yang sama. Ingat bahwa kita ingat pola dari bilangan 2 pangkat. Ingat 2 pangkat 1 sama dengan 2, artinya memiliki digit terakhir 2. Bentar. Ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berikutnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berikutnya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ya, kita sudah menemukan polanya di sini. Ya. Digit terakhir dari 2 pangkat 1 ini memiliki digit terakhir 2, 2 pangkat 2 digit terakhirnya 4, 2 pangkat 3 digit terakhirnya 8, 2 pangkat 4 digit terakhirnya 6, 2 pangkat 5 digit terakhirnya 3, digit terakhirnya 2. Apabila kita teruskan 2 pangkat 6 pasti akan memiliki digit terakhir 4 dan begitu pun seterusnya. Dari sini kita juga mempunyai fakta bahwa kita menemukan fakta kembali bahwa bilangan dengan digit terakhir
6 ya. Apabila kita pangkatkan, tentu saja dengan pangkat bulat, tentu saja pasti akan menghasilkan bilangan dengan digit terakhirnya juga 6 ya. Nah, sampai sini kita bisa melanjutkan penyelesaian. Jelas bahwa 2 pangkat 2011 kita akan munculkan bentuk 2 pangkat 4 di situ. Sama dengan 2 pangkat 4 kalikan dengan 502 tambah berapa? Tambah 3 ya. 508. Nah, ini akan sama dengan 2 pangkat 4 kalikan dengan 502 kali 2 pangkat 3 ya. Ini akan menghasilkan, nah, kita sudah muncul pernyataan 2 pangkat 4 di situ. Ini akan sama dengan 16 pangkat 502 kalikan 2 pangkat 3 adalah 8 ya. Nah, di sini kita ada pernyataan 16 pangkat 502. Kita akan mencari 2 digit terakhir dari 16 pangkat 502 ya. Tentu saja kita lihat kembali pola bilangannya, bagaimana polanya. Oke. Kita lihat 16 pangkat 1 tentu saja sama, memiliki 2 digit terakhirnya 16. 16 pangkat 2 tentu saja memiliki digit terakhirnya, 2 digit terakhirnya adalah 56. Kemudian 16 pangkat 3 memiliki 2 digit terakhir 96. Kemudian 16 pangkat 4 akan memiliki 2 digit terakhirnya adalah 36. Oh ya, ini perlu kita jelaskan lebih lanjut. Nah, iya, ya. Kemudian lanjut 16 pangkat 5 dia akan memiliki 2 digit terakhirnya adalah 76. Lanjut lagi 16 pangkat 6 dia akan memiliki 2 digit terakhirnya yaitu adalah 16. Nah, kita lihat polanya lagi. Nah, setelah pangkat 5 ya, dia akan kembali ke pola awal. 2 digit terakhir 16, 56, 96, 36, 76. Otomatis kita bisa menentukan bahwa bilangan dengan 2 digit terakhirnya adalah 76 apabila dipangkatkan berapapun selama pangkat tersebut bulat akan menghasilkan suatu bilangan dengan 2 digit terakhirnya adalah 76 juga ya. Kita lanjutkan. Di sini kita akan memunculkan 16 pangkat 5. Bagaimana caranya? Ya, kita akan mulai dengan 16 pangkat 16 pangkat 5 kalikan dengan 100
tambah 2. Ya, 100 tambah 2 kali 8. Kali 8. Ya. Ini akan sama dengan, nah di sini kita sudah memunculkan 16 pangkat 5 pangkat 100 kalikan dengan 16 pangkat 2 kalikan 8. Berapakah hasilnya? Kita lihat bahwa 16 pangkat 5 sesuai dengan yang kita ketahui tadi dari sifat bilangannya, dia akan 16 pangkat 5 adalah suatu bilangan. Kita anggap 100p dengan 2 digit terakhirnya adalah 76. Jadi 100p tambah 76 pangkat 100. Nah, kemudian 16 pangkat 2 tentu saja adalah 256. 2 digit terakhirnya adalah 56. Kalikan 8. Ya. Sesuai dengan sifat tadi, 100p tambah 76, dia akan menghasilkan suatu bilangan dengan 2 digit terakhirnya tentu saja 76. Ya. Kemudian 256 kali 8, berapa hasilnya? 256 kali 8, dia itu akan menghasilkan suatu bilangan, kita anggap 100 R, dengan 2 digit terakhirnya adalah 48. 48. Nah, di sini kita bisa menemukan solusi untuk 2 digit terakhir dari 2 pangkat 2011. 100Q tambah 76 kali 100R tambah 48. Jadi akan menghasilkan bilangan, suatu bilangan kita sebut 100S tambah 2 digit terakhirnya adalah 48. Ya, 48. Di mana P, Q, R, S tentu saja adalah bilangan asli. Oke. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan 2 pangkat 2011 memiliki 2 digit terakhir yaitu 48. Ya. Otomatis dari 2 digit terakhir dari 3 pangkat 2012 dan 2 digit terakhir dari 2 pangkat 2011 diperoleh X, karena X ini sama dengan 3 pangkat 2012 tambah 2 pangkat 2012 memiliki 2 digit terakhir. 2 digit terakhir berapa, yaitu 48. Kita jumlahkan saja 2 digit terakhir dari 3 pangkat 2012 dengan 2 pangkat 2011. 41 tambah 48 berapa? 89. Ya. Otomatis X kuadrat ini akan memiliki 2 digit terakhir berapa? Kita tinggal pangkatkan 89 pangkat 2. Nah, berapa 89 pangkat 2? 89 pangkat 2 akan memiliki 2 digit terakhirnya adalah 21. Ya, Abang bisa mencobanya. Oke. Nah, sampai sini kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ditanyakan, yaitu 2 digit terakhir dari
X kuadrat, di mana X sama dengan 3 pangkat 2012 tambah 2 pangkat 2011 memiliki 2 digit terakhir adalah 21. Ya, bagaimana dengan solusi dari teman-teman yang sudah mencobanya terlebih dahulu? Apakah sama atau berbeda? Ya, sekian untuk video pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk video berikutnya insya Allah segera menyusul. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.